Haruskah aku pasrah? Story by Fujika, part 38, pesan terakhir. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Proses operasi Naina telah usai. Dr. Adam yang memimpin jalannya operasi keluar dari ruangan yang mengharuskannya terkurung selama kurang lebih 4 jam. Bagaimana operasi Naina, Kak? Tanya Adit yang segera menghampiri Adam. Di mana keluarga pasien? Tanya Adam, bingung sebab hanya Adit yang menungguin Naina di depan ruang operasi. Adam sudah mengetahui dari Adit jika pasien yang ia tangani kali ini adalah sahabat adiknya. Ia juga telah mengetahui hubungan Adit dengan Sio. Sio mendekati keduanya dengan terburu-buru. Ia mengernyit melihat kedekatan Adit dan Adam. Melihat reaksi Sio, Adit pun menjelaskan hubungannya dengan Adam. Dr. Adam adalah kakak kandungku. Dia yang memimpin operasi Naina. Sio hanya menatap Adit tanpa menanggapi. Bagaimana operasi Naina? Tanyanya ke Adam. Jujur saja, Sio merasa kurang nyaman terhadap Adam, mengingat apa yang pernah ia lakukan terhadap dokter blasteran China itu sebelumnya. Saya butuh bicara dengan keluarga pasien, ujar Adam. Aku keluarga Naina, jadi apapun yang akan dokter katakan, sampaikan saja kepadaku, ucap Sio yang berusaha tegar di hadapan Adam dan Adit. Tak lama berselang, pintu ruang operasi terbuka. Brangkar Naina didorong oleh beberapa perawat menuju ruang ICU. Sio menatap Naina dengan tatapan iba dan penuh rasa penyesalan. Akan lebih baik jika saya menjelaskannya di ruangan saya. Sio pun mengangguki ucapan Adam. Ketiganya lalu berjalan menuju ruangan Adam. Di sana, Adam menyampaikan jika operasi Naina berjalan lancar. Namun, di balik itu, terdapat dampak yang harus Naina terima akibat dari kecelakaan yang dialaminya. Jadi maksud dokter, Naina akan mengalami kebutaan, begitu? Tanya Sio, kaget. Tak berbeda dengan Sio, Adit pun merasakan hal yang sama. Sungguh malang nasibmu, Naina. Baru saja Tante Sumi meninggalkanmu. Sekarang kamu harus hidup tanpa penglihatan. Tak terasa bulir air mata Adit jatuh. Beruntung, ia duduk agak jauh di dalam ruangan itu. Segera ia menghapus jejak air matanya sebelum tampak oleh Sio dan Adam. Apa ada cara agar Naina kembali melihat lagi, dokter? Tanya Sio lagi. Ada, jika Naina bisa mendapatkan donor mata yang cocok. Sio sedikit lega mendengar jawaban dari Adam. Ia pun bertekad untuk berusaha mendapatkan donor mata untuk Naina. Setelah mendengar semua pemaparan Adam, Sio dan Adit pun pamit. Sio, panggil Adam. Sio menoleh dan tampak Adam berjalan mendekatinya. Apa yang sudah terjadi di antara kita, tidak usah kamu pikirkan. Aku tidak mempermasalahkannya sama sekali, ucap Adam. Aku minta maaf, dokter. Aku sudah salah paham. Timpal Sio tulus. Lupakanlah. Jangan panggil aku seperti itu. Panggil aku sebagaimana Adit memanggilku. Sio mengangguk seraya tersenyum, lalu menyusul Adit yang lebih dahulu menuju ruang ICU. Di setiap langkahnya, tiada henti ia membayangkan akan seperti apa reaksi Naina begitu mengetahui jika dirinya tak bisa lagi melihat. Tidak sampai di situ, Sio juga tak habis pikir bagaimana jika Naina mengetahui bahwa mamahnya sudah pergi untuk selama-lamanya. Setiba di depan ruang ICU, Sio mengusap kasar wajahnya dan berulang kali menghela nafas lelah. Perlahan ia mendekatkan diri dengan ranjang pasien milik Naina. Begitu lelap Naina tertidur di sana. Perban dan beberapa luka gores masih melekat di beberapa bagian tubuhnya. Sio meraih lalu menggenggam tangan Naina. Kembali tangisnya pecah, mengingat Naina sebatang kara saat ini. Jangan khawatir, Naina. Aku akan selalu ada untukmu. Keesokan harinya, jasad Mama Sumi telah dikebumikan. Atas permintaan Sio yang disetujui oleh Papa dan Mamanya, jasad Mama Sumi dimakamkan di pemakaman keluarga besarnya. Dokter Kartika memeluk putranya yang begitu kehilangan.
Dalam hatinya masih mencari cara bagaimana ia menyampaikan kabar duka ini kepada Naina. Jika Sio saja yang bukan siapa-siapa bagi Mama Sumi merasa kehilangan sebesar ini, lalu bagaimana dengan Naina yang merupakan putri kandungnya? Semua pelayat yang turut mengantarkan Mama Sumi ke tempat peristirahatan terakhirnya sudah pulang, termasuk Rika, Amirah, dan Mama Rika. Sedangkan Tiara dan Sarah bergegas ke rumah sakit begitu mengetahui jika Naina telah mengalami kecelakaan dan telah menjalani proses operasi diantar oleh Adit. Tersisa Sio dan mamahnya yang masih enggan beranjak dari pusara Mama Sumi. Andai Papa Sio tidak ada meeting hari ini, ia pun ingin turut serta, namun meeting kali ini sangat penting dan tidak bisa ia wakilkan. Sehingga Dokter Kartika menyarankan ke suaminya itu untuk membesuk Naina saja di rumah sakit jika ada waktu. Maafkan Sio, Ma. Sio telah mengecewakan Mama. Sio janji, Sio akan menjaga Naina untuk Mama dan lebih memperhatikan Naina. Seperti yang pernah Sio katakan di hadapan Mama, Sio akan selalu membuat Naina tersenyum bahagia. Mama tenang saja. Sio doakan semoga Mama bahagia di sana. Dokter Kartika maju selangkah dan mencapai pundak Sio. Sudah sayang, sebentar lagi akan turun hujan. Lebih baik kita pulang, ajaknya sambil membantu Sio berdiri. Dokter Kartika menoleh putranya yang duduk di sampingnya sambil menatap keluar jendela mobil. Sejak kemarin hingga detik ini, tak ada setitik pun rasa cemburu di hatinya melihat reaksi Sio terhadap kepergian Mama Sumi yang menurutnya bukan siapa-siapa itu. Mungkin karena kedekatan Sio dengan Naina, makanya ia merasa biasa-biasa saja. Ditambah lagi, Naina sudah ia anggap seperti putri kandungnya sendiri. Sio, panggilnya pelan membuat Sio beralih menatapnya. Sebelum Ibu Sumi menghembuskan nafas terakhir, beliau menitipkan Naina ke Mama dan berpesan agar Mama mempertemukan Naina dengan papa kandungnya. Dokter Kartika menghela nafas. Kau tahu sayang, pesan seseorang sebelum meninggal adalah wasiat yang wajib dilaksanakan, apalagi di dalamnya tak ada keburukan. Ia lalu menggenggam tangan putranya, lembut. Bantu Mama mewujudkan keinginan terakhir Ibu Sumi ya sayang, mintanya. Pasti mah, ucap Sio mengangguk pelan. Di tempat lain, Laluna melenggang memasuki kediaman Tuan Surya setelah disambut oleh Lili. Keduanya kemudian duduk di teras belakang sambil menikmati teh hangat dan kue brownies buatan Lili sendiri. Bagaimana kuenya? Apa enak? Tanya Lili meminta pendapat Laluna. Enak tante, sahut Laluna yang masih mengunyah potongan kue di mulutnya. Ini kue buatan tante sendiri. Beber Lili bangga. Benarkah? Pantas saja enak, puji Laluna. Kue apa ini? Biasa saja. Sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan kue yang ada di luar sana. Sungguh minus akhlak yang dimiliki Laluna. Sudah disambut dan disuguhi makanan dan minuman, malah membandingkan dan sangat tidak menghargai. Padahal sendirinya justru tidak tahu apa-apa mengenai urusan dapur. Laluna, lamunan Laluna buyar oleh panggilan Lili. Kenapa diam saja? Tidak tante, tidak apa-apa, sahut Laluna tersenyum. Oh iya, tadi kamu menelpon tante. Katamu ada yang mau kamu sampaikan. Apa itu? Tanya Lili. Oh itu, sebenarnya permisi tante. Kedatangan Diki membuat Lili dan Laluna menoleh. Dan tentu saja memotong kalimat yang akan diucapkan Laluna. Ya, ada apa Diki? Aku diminta Om untuk mengambil dokumen yang tertinggal di ruang kerja Om tante. Jawab Diki. Oh, tunggu, tante ambilkan. Lili berjalan mendahului Diki menuju ruang kerja suaminya. Diki menatap tajam Laluna yang juga menatapnya. Apalagi rencana perempuan licik ini. Setelah puas menatap tajam Laluna, Diki berbalik dan melangkah menemui Lili. Sial, lagi-lagi dia menggagalkan rencanaku. Laluna berencana membeberkan ke Lili
jika Hendra sedang dekat dengan seorang gadis yang tidak selevel dan juga kampungan. Dengan mengatakan hal tersebut kepada Lily, ia berharap pernikahannya dengan Hendra akan segera terlaksana. Namun, kedatangan Diki membuat nyalinya menciut. Dengan terlihatnya ia di mata Diki, sudah dapat dipastikan Hendra akan mengetahui tentang kedatangannya ke kediaman Tuan Surya itu. Ponsel Laluna berdering. Rupanya, Ronald menghubunginya untuk bertemu sekarang juga. Ia pun buru-buru menghampiri Lily, bermaksud pamit. Lily yang hendak menemuinya berpapasan di dekat pintu teras belakang. "Kenapa buru-buru sekali, sayang?" tanya Lily. "Manajer aku menelpon, katanya ada pemotretan tante," sahut Laluna berbohong. "Ya sudah, hati-hati di jalan, sayang." Lily menatap kepergian mobil Laluna hingga menghilang di balik pagar tinggi rumahnya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.